Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidan Nisa, NIM 606119029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang transformasi linear. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini diberikan sebuah relasi, jadi ada relasi T, di mana relasi T ini memetakan vektor-vektor yang ada di R pangkat 3 ke vektor-vektor yang ada di R pangkat 4, di mana nanti X1, X2, dan X3 ini yang merupakan komponen dari vektor X akan dibawa menjadi bentuk, misalkan kita anggap vektor W, di mana vektor W ini terdiri dari 4 komponen. Ada W1 sampai dengan W4. Untuk W1-nya itu sama dengan 4X1 tambah 5X3, W2-nya itu negatif X3, W3-nya itu 2X2 kurang 4X3, W4-nya itu 7X1 tambah X2. Jadi di sini kita akan menyelidiki apakah T adalah suatu transformasi linear. Baik, sekarang kita akan memeriksa apakah T adalah sebuah transformasi linear dengan syarat yang pertama, yaitu transformasi dari vektor U ditambah vektor V itu akan sama nilainya dengan transformasi vektor U ditambah transformasi dari vektor V. Berikutnya adalah transformasi dari skalar K dikalikan dengan vektor V akan sama dengan skalar K dikalikan transformasi dari vektor V. Nah, sekarang di sini kita tuliskan yang diketahui dalam soal. Nah, dari soal kan kita memperoleh sebuah relasi yang memetakan R pangkat 3 ke vektor-vektor yang ada di R pangkat 4, di mana di sini juga mencoba untuk mengaitkan antara elemen-elemen yang ada di dalam R pangkat 3 ke elemen-elemen yang ada di dalam R pangkat 4. Nah, kemudian satu elemen yang ada di dalam R pangkat 3 di sini saya notasikan misalkan dengan vektor X, di mana komponen-komponennya adalah X1, X2, dan X3. Nah, nanti di sini akan dibawa misalkan ke dalam vektor Y, di mana komponen-komponennya adalah Y1, Y2, Y3, dan Y4 dengan definisi sebagai berikut. Nah, di sini jadi Y1-nya kita definisikan sebagai 4X1 tambah 5X3, Y2-nya kita definisikan dengan negatif X3, Y3-nya kita definisikan dengan 2X2 kurang 4X3, dan Y4-nya kita definisikan dengan 7X1 tambah X2. Baik, untuk syarat yang pertama, dari sebuah T itu dikatakan sebagai transformasi linear adalah kalau misalkan kita punya transformasi dari vektor U ditambah vektor V, dia akan nilainya sama dengan transformasi dari vektor U ditambah transformasi dari vektor V. Nah, tujuan kita di sini adalah membuktikan apakah memang betul berlaku seperti ini. Nah, yang pertama kita ambil sembarang dari vektor U dan vektor V yang ada di dalam elemen R pangkat 3.
Ini karena domainnya adalah R pangkat 3, sehingga nanti vektor U ini isinya atau komponennya adalah U1, U2, dan U3. Dan kemudian vektor V ini isinya adalah V1, V2, dan V3. Kemudian kita perhatikan bahwa ketika U dijumlahkan dengan ketika vektor U dijumlahkan dengan vektor V, kemudian kemudian hasil dari penjumlahannya itu saya transformasikan, maka artinya sama saja jika saya mentransformasikan komponennya itu U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Ini anggaplah kita definisikan tadi U1 tambah V1 itu sama dengan X1, U2 tambah V2 itu X2, dan U3 tambah V3 itu X3. Nah, berikutnya kita masukkan komponen-komponen ini ke dalam definisi dari transformasinya. Nah, Y1-nya tadi kan kita definisikan sebagai 4X1 tambah 5X3. Berarti di sini X1-nya kita ganti dengan U1 tambah V1, X3-nya juga kita ganti dengan U3 tambah F3. Jadi di sini 4 dalam kurung U1 tambah V1 tambah 5 U3 tambah V3. Kemudian Y2-nya kan tadi negatif X3. Jadi di sini isinya itu U3 tambah F3 V3. Kemudian Y3-nya tadi 2X2 kurang 4X3. Berarti kita di sini ganti X2-nya dengan U2 tambah V2, X3-nya kita ganti dengan U3 tambah F3. Begitupun dengan Y4-nya kita ganti X1-nya dengan U1 tambah V1, U2-nya X2-nya kita ganti dengan U2 tambah V2. Oke, selanjutnya kan di sini berlaku sifat distributif. Jadi kita tulis di sini 4U1 tambah 4V1 ditambah 5U3 tambah 5V3 negatif U3 dikurang V3, 2U2 tambah 2V2 negatif 4U3 dikurang 4V3, 7U1 ditambah 7V1 ditambah U2 ditambah V2. Kemudian kita akan pisah komponen-komponennya. Jadi di sini 4U1 tambah 5U3 jadi yang U akan kita kelompokkan dengan yang U, kemudian yang V kita akan kelompokkan dengan yang V seperti ini, sehingga kita memperoleh dua buah matriks. Yang pertama itu komponennya terdiri dari U semua, kemudian yang kedua isinya adalah yang V semua. Jadi misalkan kalau kita lihat di sini, ini tak lain adalah definisi dari transformasi vektor U, dan ini kemudian yang sebelah sini tak lain adalah definisi dari transformasi vektor V, dan ini ada tanda plus, sehingga kita peroleh kesimpulan bahwa syarat yang pertama itu terpenuhi.
Oke, berikutnya kita akan masuk pada pembuktian syarat yang kedua. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita ambil sembarang vektor U. Ini terserah ya, boleh teman-teman ganti menjadi vektor V, vektor W, vektor A, atau apa saja. Jadi di sini kita ambil vektor U dari domain, dan domainnya tadi adalah R pangkat 3 dan K skalar sembarang diambil dari bilangan real. Kemudian kita perhatikan syarat yang kedua itu mengatakan bahwa kalau misalkan si T ini adalah transformasi linear, maka ketika ada vektor U dikalikan dengan skalar K, kemudian hasilnya ditransformasikan dengan menggunakan T, maka nilainya akan sama dengan skalar K dikalikan dengan transformasi dari vektor U. Di sini kita akan mencoba membuktikan apakah memang berlaku yang seperti ini. Selanjutnya sebagaimana yang tadi, karena vektor U diambil dari ruang dimensi 3, maka isinya di sini ada U1, U2 dan U3. Kemudian kita kalikan dengan skalar K, kemudian transformasikan dengan T, maka itu artinya sama saja dengan kita mentransformasikan komponen-komponen dari KU1, KU2 dan KU3. Anggaplah ini sebagai X1, KU2 sebagai X2, KU3 sebagai X3. Nah, selanjutnya kita masukkan semua ini ke dalam definisi dari T tadi. Tadi definisinya untuk I1 itu kan 4X1 tambah 5X3, berarti X1-nya kita ganti dengan KU1, X3-nya kita ganti dengan KU3. Begitupun dengan Y2-nya. X3-nya kan tadi negatif X3, berarti X3-nya kita ganti dengan KU3. Begitu juga dengan Y3, kan tadi 2X2 dikurang 4X3, berarti kita ganti X2-nya dengan KU2, kemudian X3-nya kita ganti dengan KU3. Begitupun dengan 7X1 tambah X2, kita ganti X1-nya dengan KU1, X2-nya kita ganti dengan KU2. Bisa kita lihat di setiap ruas itu ada K-nya, berarti bisa kita keluarkan dan akan memperoleh bentuk matriks seperti ini. Jadi K-nya itu berada di luar tanda kurung. Selanjutnya, karena masing-masing baris ini ada K-nya, berarti kita boleh mengeluarkan K dari matriksnya, sehingga kita peroleh K dikalikan matriks ini. Nah, dari sini dapat kita lihat bentuk ini tak lain adalah definisi dari transformasi vektor U, sehingga kita akan memperoleh K dikalikan dengan transformasi dari vektor U. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa transformasi dari skalar K dikalikan dengan vektor U
itu nilainya akan sama dengan skalar K dikalikan dengan transformasi dari vektor U. Artinya syarat yang kedua itu terpenuhi. Adapun kesimpulan akhirnya yang dapat kita ambil bahwa karena si T ini adalah sebuah transformasi kemudian memenuhi syarat yang ada, maka dapat kita simpulkan bahwasanya adalah T adalah sebuah transformasi linear. Baik, itulah tadi penjelasan contoh soal tentang transformasi linear. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.